Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 janji Allah kepada orang Yahudi. 2 sudah terpenuhi, tinggal 1 yang belum. Nah, apakah itu? Nah, ini yang akan kita ulas satu persatu di segmen baca berita. Jadi di segmen baru kita kali ini kita akan baca berita, tapi bukan berita yang terlalu terlalu bebas. Kita fokus pada berita-berita yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi teman-teman, Tren Quran seperti apa ulasannya, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, Tren Quran bicara soal bangsa Yahudi. Kita ketahui bahwa bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang merasa bahwa selain dari bangsa mereka adalah derajatnya lebih rendah. Itulah sebabnya mereka selalu menganggap remeh bangsa lain. Bahkan mereka punya sifat sombong, sering ingkar janji, dan lain sebagainya. Nah, karena sifatnya ini kemudian, karena kita di segmen baca berita ini kita akan banyak mengulas berita termasuk ayat-ayat yang membahas soal Yahudi atau Israel ini. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 122 disebutkan, "Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu." Jadi dari ayat ini jelas menyebutkan bahwa bangsa Yahudi atau Israel diberikan kelebihan yang tidak diberikan pada umat yang lain, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 122 ini. Itulah sebabnya kalau teman-teman melihat di perekonomian Amerika saja banyak sekali orang-orang Yahudi yang menduduki posisi penting, bahkan pengusaha-pengusaha besar di dunia ini banyak diantaranya adalah dari kaum Yahudi. Ini adalah satu bukti apa yang disampaikan Al-Quran ini sudah terjadi saat ini. Nah, di segmen baca berita ini kita akan menjelaskan 3 janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Yahudi atau orang Yahudi, atau yang sekarang ini dari negara yang mereka duduki mereka sebut dengan Israel. Jadi bangsa Yahudi ini suka meremehkan atau menganggap remeh bangsa yang lain, dan ini menjadi sifat atau karakter dasar mereka, dan itulah kemudian disebutkan dalam Al-Quran, "Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dan dalam kitab itu, kitab Taurat maksudnya, sesungguhnya kamu Bani Israel akan membuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan kamu pasti akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kejahatan itu, kami mendatangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka mencarimu keluar masuk kampung ke seluruh negeri, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana." Inilah janji pertama yang disebutkan Al-Quran untuk orang-orang Yahudi, di mana mereka akan membuat kerusakan 2 kali di muka bumi ini. Kerusakan yang pertama bahkan sudah terjadi, bisa jadi terjadi sebelum kedatangan Islam atau setelah kedatangan Islam. Tapi karena 2 kerusakan ini, dan di mana kita sudah melihat faktanya sekarang, rakyat Palestina yang dulunya menguasai sepenuhnya tanah mereka hanya tersisa jalur Gaza dan jalur barat saja, yang tepi barat, yang mana di posisi itu saja mereka diboikot, dibatasi sedemikian rupa, tidak bisa melakukan transaksi dan lain sebagainya, sehingga ini adalah bentuk penindasan penjara terbuka yang sebagian besar negara-negara Muslim, bahkan apalagi negara seperti Amerika, Inggris, itu tahu bahwa itu betul-betul terjadi. Tapi itu tetap terlaksana karena kekuatan dan persatuan umat Muslim saat ini belum bisa terwujud karena faktor dari politik dan lain sebagainya.
Nah, dalam ayat ini disampaikan bahwa kelak ketika kerusakan kedua yang mereka lakukan, itu Allah akan mengutus hamba-hambanya yang memiliki kekuatan besar, lalu mereka mencari atau mengejar orang-orang Yahudi tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan batu atau pohon pun akan berbicara, menunjukkan posisi orang-orang Yahudi yang bersembunyi. Begitu janji Allah untuk menghabiskan bangsa Yahudi yang memiliki kepribadian buruk itu nantinya akan terjadi atau terlaksana. Itulah janji pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, di mana ayat surah Al-Isra ayat 4-5 ini turun di kota Mekah jauh sebelum umat muslim mempunyai kekuatan di Madinah. Tapi kalau kita kembali ke catatan sejarah bahwa Yahudi berkali-kali mengalami kehancuran sebelum datangnya Islam, hampir punah dengan kekuatan Babilonia dan Roma. Hal ini terjadi sebelum Islam datang. Bangsa Yahudi melakukan kerusakan atau kejahatan pertama setelah ayat itu turun. Kemudian penghancuran datang menimpa mereka, kaum Yahudi, tanpa menunggu waktu yang lama. Jadi teman-teman, kemudian dalam Al-Quran disebutkan bahwa dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali pertama. Jadi pengusiran kali pertama ini sudah terjadi, dan janji Allah dalam Al-Quran bahwa mereka nantinya akan membuat kerusakan yang kedua kalinya, dan kemudian mengalami penindasan kembali. Bahkan kaum Yahudi akan dihabiskan nantinya, itu nanti akan terjadi dan kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, selanjutnya di janji yang kedua yang Allah sebutkan kepada kaum Yahudi, tidak bisa kita pungkiri bahwa sifat kesombongan dan kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi ini yang menyebabkan banyak bangsa yang membenci mereka. Al-Quran menyebutkan, kemudian kami berikan giliran kepadamu untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak keturunan, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jadi di janji Allah yang pertama bahwa mereka disebutkan akan melakukan kerusakan dua kali di muka bumi ini, lalu kemudian dari kerusakan yang mereka perbuat, mereka akhirnya ditindas oleh berbagai bangsa. Bahkan kalau sejarah Hitler yang kita kenal semua, bangsa Yahudi termasuk di dalamnya bangsa yang mengalami penindasan karena sifat mereka yang membuat banyak bangsa membencinya. Lalu kemudian di surah Al-Isra ayat 6 disampaikan bahwa setelah penindasan yang dialami, setelah berbagai pengusiran dari suku bangsa Yahudi ini di berbagai tempat, lalu kemudian Al-Quran menyebutkan bahwa kelak mereka akan diberikan giliran untuk mengalahkan mereka kembali, dan kami membantumu dengan harta kekayaan, anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jadi di sini Al-Quran menyebutkan bahwa setelah kerusakan pertama yang mereka buat, lalu kemudian diusir, ditindas oleh berbagai bangsa, kemudian akan ada masanya mereka akan mengalahkan orang-orang yang menindasnya atau orang-orang yang mengusirnya sebelumnya, termasuk umat muslim yang dulu pernah mengusir kaum Yahudi di pemukimannya. Nah, ini terbukti bahwa sekarang kaum Yahudi itu bisa mengambil alih sebagian tanah Palestina secara sedikit demi sedikit, dan kemudian melakukan penindasan terhadap mereka. Dan ini juga terbukti dalam surah Al-Isra ayat 6 ini bahwa mereka akan dibantu dengan harta kekayaan dan anak-anak atau keturunan mereka dan kelompok yang lebih besar. Jadi ini sudah terjadi, di mana kekerasan yang dilakukan oleh bangsa Israel saat ini hampir tidak bisa dihentikan. Bahkan Amerika yang katanya negara polisi dunia itu tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan mendukung apa yang dilakukan Israel karena mereka adalah bagian dari sekutunya, termasuk Inggris dan lain sebagainya. Bahkan negara-negara Islam di Arab
saat ini juga tidak bisa melakukan banyak hal untuk menghentikan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada kaum Palestina. Nah, itu adalah janji kedua yang disampaikan oleh Al-Quran. Kemudian janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga kepada kaum Yahudi. Jadi janji Allah yang ketiga kembali kita menegaskan bahwa derita masyarakat Palestina saat ini yang mereka alami karena penindasan orang-orang Yahudi ini sebenarnya akan mempercepat janji Allah yang ketiga, di mana mereka nantinya akan ditumpas sehabis-habisnya. Bahkan dalam hadis sudah kita jelaskan tadi bahwa akan ada masa di mana orang-orang akan mengejar bangsa Yahudi sampai mereka bersembunyi di belakang batu kayu pun akan berbicara mengenai posisi mereka, sehingga mereka bisa ditumpas sehabis-habisnya. Jadi dalam Al-Quran, karena kekejian yang mereka sering lakukan, disampaikan dalam Al-Quran, jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Jadi surah Al-Isra ayat 7 ini inilah janji ketiga yang disampaikan oleh Allah yang nantinya akan terlaksana, yang kita sendiri tidak tahu kapan itu akan terjadi. Jadi dalam ayat ini intinya menyebutkan, jadi apabila datang saat hukuman yang kedua, jadi ini masih berlanjut dengan ayat sebelumnya, bahwa mereka akan melakukan dua kejahatan, lalu yang kedua mereka akan dibantu mengalahkan kembali orang yang pernah menindas kaum Yahudi tersebut, dan yang ketiga karena penindasan yang mereka lakukan saat ini yang nyata terjadi di Palestina, akan ada masanya mereka nanti akan mendapat hukuman yang kedua yang kemudian menghabiskan bangsa Yahudi sehabis-habisnya. Redaksi ayat dari surah Al-Isra ayat 7 ini menyebutkan bahwa membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah, inilah yang kemudian kita sebagai umat muslim meyakini bahwa ini nantinya akan terjadi. Oke, teman-teman, tren Quran, jadi 3 janji Allah dalam Al-Quran untuk orang Yahudi atau bangsa Yahudi atau Israel ini, tentunya dua fakta ini sudah terjadi kita sudah mengetahui dalam sejarahnya, dan saat ini penindasan yang dilakukan oleh kaum Yahudi itu sudah betul-betul terjadi, di mana mereka dibantu dengan kekayaan, keturunan, dan kelompok yang besar, dan itu sudah terjadi sebagaimana yang mereka lakukan pada rakyat Palestina. Dan janji ketiga nantinya mereka akan ditindas sehabis-habisnya sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 7 tadi. Jadi itulah 3 janji Allah dalam Al-Quran untuk orang Yahudi. Jadi buat teman-teman, jika ada pertanyaan atau pro dan kontra mengenai konten yang kita buat pada hari ini, silahkan komentar di bawah, dan bila suka video ini silahkan share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.